teman-teman, perkenalkan nama saya Vincent Saputra dari Investment Club Prasetya Mulia. Jadi di edisi YouTube kali ini, kami akan menjelaskan pentingnya literasi finansial sampai ke dalam dunia investasi. Tentunya kita akan membahas investasi seperti reksadana, obligasi, deposito, dan tentunya tidak lupa membahas tentang saham. Nah, tetapi sebelum kita memiliki investasi-investasi tersebut, kita harus memiliki pengetahuan tentang literasi finansial, tentunya seperti financial health, dan juga bagaimana cara kita memanage keuangan kita dengan baik atau lebih dikenal dengan money management. Nah, di sini gue udah punya beberapa contoh kasus, lebih tepatnya 2 contoh kasus tentang orang-orang yang gagal memanage keuangannya dengan baik dan gagal membangun financial health mereka. Nah, contoh yang pertama di sini gue mengambil putri dari seorang raja pop dunia, yaitu Elvis Presley, yang bernama Lisa Mary Presley. Nah, kita tentunya tahu putri dari raja pop dunia ini memiliki kekayaan yang sangat besar tentunya. Nah, tetapi dicatatkan bahwa Lisa Mary Presley memiliki utang sebesar 277 miliar rupiah atau senilai dengan 16,8 juta US dollar. Nah, ditambah dengan pajak yang tertunda sebesar 13 miliar rupiah atau 10 juta US dollar. Nah, Lisa Mary Presley juga telah menjual kepemilikannya di Elvis Presley Enterprise pada tahun 2005. Sehingga dicatatkan bahwa ia tidak memiliki income lagi atau mendapatkan dana dari Elvis Presley Enterprise tersebut. Nah, pada tahun 2016, Lisa Mary Presley dicatatkan hanya memiliki aset atau kas senilai 14.000 US dollar dan ditambah dengan utang kartu kreditnya sebesar 500.000 US dollar. Nah, di contoh kedua, mungkin kalian juga udah ada yang kenal, seorang bernama Michael Carroll. Nah, Michael Carroll ini adalah seorang pengemas biskuit yang dibayar sebesar 204 pound sterling atau senilai dengan 3 juta rupiah per minggunya. Nah, tiba-tiba pada suatu hari Carroll berhasil mendapatkan lotre senilai 15,5 juta US dollar. Nah, tetapi karena ketidaktahuannya dia tentang bagaimana cara memanage keuangan dengan baik dan membangun financial health, hanya butuh 8 tahun untuk ia menghabiskan seluruh kekayaannya tersebut. Nah, kalian pasti penasaran kan, kemana uang dari Michael Carroll itu habis? Nah, dicatatkan bahwa Michael Carroll membeli sebuah rumah di dekat Swanham, Norfolk. Namun, ia tidak menjaga aset yang ia miliki, sehingga pada saat ia jual, ia hanya menjual aset tersebut di harga 2 miliar US dollar. Nah, padahal harga rumah dari Michael Carroll tersebut harusnya bisa ada di kisaran 10 miliar. Nah, bisa dibayangkan kan berapa besar rugi dari Michael Carroll karena tidak menjaga asetnya tersebut. Ia rugi sekitar 8 miliar US dollar. Nah, ditambah lagi Michael Carroll membeli beberapa aset-aset yang tidak produktif, seperti lapangan pacuan kuda yang ia gunakan hanya untuk curkan atau menabrakkan mobil yang ia beli. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada beberapa hal yang membuat kekayaan kita itu tidak terjamin atau bagaimana cara kita memanage manajemen itu sangat amat penting. Nah, di sini saya punya 5 hal yang saya sudah konklusikan kenapa orang itu tidak bisa kaya. Nah, yang pertama itu pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, atau ada peribahasa yaitu pasak lebih besar daripada tiang. Nah, di sini seperti contoh yang sebelumnya saya sebutkan, seperti Michael Carroll, sebenarnya ia mendapatkan income yang sangat besar dari lotre. Nah, tapi ia tidak memiliki income tetap untuk memanage keuangan tersebut, sehingga ia memiliki pengeluaran yang sangat besar. Nah, yang kedua yaitu adalah hutang yang tidak produktif. Nah, hutang yang tidak produktif ini tentunya tidak akan menambahkan nilai aset kita, justru akan menyusutkan aset yang kita miliki. Nah, yang ketiga itu ada inflasi gaya hidup. Seperti contoh dari putri Elvis Presley tadi, di mana gaya hidup yang ia miliki menguras habis harta kekayaan yang ia miliki. Nah, yang keempat itu pentingnya dana darurat. Dalam money management, dana darurat itu sangat penting karena kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Sehingga kita harus memiliki dana yang kita bisa gunakan in case in emergency mode. Nah, yang terakhir itu ada tidak berinvestasi pada masa depan. Investasi di sini tidak berbicara hanya sekedar investasi seperti reksadana, obligasi maupun saham. Nah, investasi di sini berbicara juga tentang investasi leher ke atas, yaitu investasi tentang pengetahuan, di mana pengetahuan itu sangat amat penting untuk membangun masa depan kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.